Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir dan bertemu di episode Zazira Islam edisi Lebaran bersama saya Dini Fitria. Dan tahun ini saya mendapat tugas untuk meliput minoritas muslim di benua Amerika, tepatnya di Amerika Latin. Ada 3 negara minoritas muslim yang saya kunjungi. Yang pertama Argentina, kedua Meksiko, dan yang ketiga Brasil. Dari ketiga negara yang saya kunjungi itu, saya sangat tertarik untuk mengetahui minoritas muslim di Meksiko. Kenapa? Karena ternyata suku Indian yang berasal dari keturunan Maya dan Aztec masih ada. Nah, ini menarik sekali. Ketika saya juga mengetahui bahwa di antara mereka ada yang memeluk Islam. Komunitas minoritas muslim Indian dari suku Maya ini sangat menarik sekali untuk saya liput karena menemukan mereka tidak mudah. Saya harus menyusuri beberapa desa dan melakukan lobi-lobi yang sangat panjang. Mereka nggak mau ada kamera. Kita nggak bisa masuk ke dalam dengan kamera. Dengan kamera. Ya. Akhirnya saya menemukan satu keluarga muslim bernama Yahya Gomez atau lengkapnya Yahya Juan Gomez Gomez. Saya benar-benar merasakan betapa sangat sederhananya keluarga ini. Tetapi di balik kesederhanaannya, mereka sangat bangga menjadi sebagai seorang muslim. ¿Cómo te llamas? My name is Dini. Sí, Dini Fitria. Yes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tu hijab de dónde lo traes? Oh, Dari mana? this one? Itu? Oh, ya. Indonesia. Indonesia. Made in Indonesia. Kecuali Indonesia. Bien? Sí, qué bueno. Bersama istrinya Rahma, saya berbincang-bincang tentang bagaimana rasanya menjadi seorang muslimah Indian yang tidak bebas mendapatkan busana muslim dan juga tidak mudah untuk mendapatkan hijab ataupun jilbab. Dan saat itu saya merasa sangat terharu dengan kesolehaannya dan pengabdiannya kepada keluarga tercintanya. Tapi ada hal yang membuat saya menyesal pada saat Rahma tertarik dengan jilbab yang saya kenakan. Harusnya pada saat itu saya memberikannya kepada Rahma. Arabe? Si, Arabe? Si? Poco. Poco? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwayan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Bien. Alhamdulillah. Harusnya saya membawa beberapa bacaan untuk mereka seperti Iqra ataupun juga Al-Quran. Sosok dari Yahya Juan Gomez ini sangat menarik bagi saya. Kepribadiannya membuat saya kagum dan terharu. Apalagi ketika ia mengatakan bahwa banyak sekali penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dengan segala penderitaan itu, ia merasa sangat dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya bercerita bahwa ketika ia menemukan Islam dan berhasil mengislamkan 100 orang anggota keluarganya dari keturunan ia sendiri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang sangat disyukurinya sampai detik ini. Allahu Akbar. Tetapi yang menarik dari perkataan Yahya bahwa dia tidak memerlukan apapun lagi di dunia ini karena dia sudah menemukan harta karun yang paling berharga, yaitu menemukan Islam.
Selain keluarga Yahya, saya juga menemukan salah satu pionir Islam yang pertama kali masuk Islam, namanya Muhammad Amin. Dari Muhammad Amin, saya diperkenalkan dengan komunitas yang dipimpin oleh Ibrahim Cecep. Ibrahim Cecep ini merupakan sosok pemuda yang menjelma menjadi ulama, yang tugasnya adalah untuk memperkuat agama Islam di Nueva Esperanza, salah satu desa yang terdapat di Chiapas. Di sini merupakan pusat komunitas Muslim minoritas India. Ada hal yang menarik dan unik ketika saya melihat jamaahnya menggunakan dua cara dalam beribadah. Ya mungkin itu adaptasi dari aliran Sunni dan Syiah. Ada yang sholatnya seperti ini, ada juga yang sholatnya hanya lurus, tangannya hanya lurus saja seperti ini. Nah itu membuat saya kagum karena mereka tidak memandang perbedaan itu, tetapi mereka tetap beriman dan melakukan cara yang mereka anggap benar dan mereka yakini. Cerita lain datang dari perjalanan saya di Mexico City, ibu kota negara Meksiko. Di sini saya menemukan beberapa pribumi asli yang ingin menjadi mu'alaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saat itu saya bertemu dengan komunitas Masjid Aragon yang tidak semuanya Muslim karena ada anggotanya juga non-Muslim. Ketika saya berpamitan, ada seorang gadis muda bernama Melina yang menarik lengan saya dan memeluk saya sangat kuat dan erat. ¿Estás segura? Sí. Yes, sure. Ay, mi mamá. Dia berkata dia ingin masuk Islam karena Islam itu indah. I'm so baru aja dia bilang sama saya bahwa dia akan mengucapkan syahadat. Ketika saya mau pulang dan dia memeluk saya dan dia mau bilang dia ingin saya menyaksikan ketika dia mengucapkan syahadat. Okay. You want it? No? Yeah? Yeah? Where? Fenomena Islam di Meksiko membuat saya menyadari bahwa perkembangan Islam di benua Amerika semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini memberikan kita bahwa Islam memang ada dan nyata. Asyhadu an la ilaha illallah. No, yo feliz happy. I love you. Rasanya agak pahit. Argentina. Nah, di Argentina ini saya juga mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang menarik. Siapa sangka negara yang terletak di Amerika Selatan paling selatan ini mempunyai heritage Islam pada abad ke-19. Pada saat itu saya bersama salah seorang antropolog Argentina Muslim yang membawa saya ke salah satu taman bernama Paseo Andalus. Di taman itu saya langsung melihat peninggalan dari
arsitektur Islam yang pernah saya temui pada saat mengunjungi Spanyol. Nah, ini menarik banget nih, ternyata di taman ini ada beberapa keramik dan salah satu keramiknya ini bertuliskan tulisan Arab La ghaliba illallah, yang berarti tidak ada yang pemenang selain Allah. Nah, menariknya adalah tidak banyak yang tahu bahwa kaligrafi itu adalah tulisan Arab dan bahkan terletak di lantai bawah. Dan itu bagi orang muslim tentu ketika menginjaknya adalah sebuah hal yang katakanlah tidak lazim. Ternyata tidak hanya Paseo Andalus saja yang menarik perhatian saya. Saya diajak oleh Ricardo Elia untuk mendatangi sebuah subway yang bernama Independencia. Di dalam subway itu terdapat beberapa bagian yang dindingnya masih ditutupi oleh keramik-keramik berwarna-warni khas dari suku Moors, suku Maroko, dan kemudian juga ada kaligrafi Arab yang sama dengan apa yang saya temui di Paseo Andalus, La ghaliba illallah. And they brought all these ceramics from Spain, from Sevilla, and especially made for here. It's the only subway in the world with this. Not in Spain. Anywhere, Also. even in Spain. Yeah, No. Menurut Ricardo, semua arsitektur Islam yang saya temui itu dibuat bukan oleh orang Islam sendiri, tetapi malah oleh seorang arsitek ternama yang berasal dari Argentina yang mengadaptasi ilmunya dari kerajinan tangan suku Moors tersebut. Beberapa warisan dari suku Gauchos masih saja dipertahankan sebagai tradisi dari masyarakat Argentina. Mulai dari meminum mate, sebuah minuman herbal yang diminum secara bergantian. Kita coba yuk. Rasanya agak pahit. Oke, and you? Halo, ¿cómo está? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bien. Tadinya saya pikir sangat susah menemukan beberapa fasilitas ibadah di Argentina, tetapi dugaan saya salah. Selain memiliki masjid terbesar bernama Masjid Raifat, ada juga beberapa masjid kecil milik dari lembaga Islam bernama Syifa tersebut. Juga ada hotel muslim yang memberikan diskon khusus, bahkan biaya gratis bagi muslim yang datang ke Argentina untuk tujuan dakwah. João Pessoa di salah satu negara bagian di Brazil yang bernama Paraíba. Nah, di sini saya bertemu dengan salah seorang mantan petinju kelas dunia bernama Mesquita. Menurut Mesquita, banyak sekali cara yang bisa ditempuh untuk dapat mengembangkan Islam di Brazil. Salah satunya dengan dunia olahraga tersebut. Mesquita menganut paham bahwa Islam itu tidak harus dipaksakan, walaupun kepada anggota keluarganya sendiri. Karena istri dari Mesquita bukan seorang muslim, tetapi anaknya lah yang ikut menganut agama Islam. Allah Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cerita mualaf lain berasal dari Ibrahim Dedeus, seorang mantan pendeta yang sangat tersohor di negeri Paraíba. Ia tahu tentang Islam ketika anaknya berpindah agama. Nah, hal itu membuat ia terpukul. Tetapi setelah akhirnya ia mempelajari Islam itu sendiri, Ibrahim dan istrinya malah langsung mengikrarkan diri menjadi seorang mualaf.
Menurut Meskita dan Ibrahim, mereka bersepakat bahwa sebenarnya mereka membutuhkan ulama-ulama atau juru dakwah yang bisa menyebarkan Islam tidak saja dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, tapi juga mereka memerlukan sosok ulama yang paham dan bisa fasih berbahasa setempat, yaitu bahasa Portugis. Nah, hal ini tentu sangat sulit, sehingga harapan mereka adalah selain membangun fasilitas ibadah, juga mendatangkan juru-juru dakwah yang mampu memahami bahasa mereka. Meskipun Brazil menjadi negara yang memiliki komunitas minoritas muslim terbanyak di Amerika Latin, tetapi sayangnya pada saat di sana saya tidak menemukan banyak komunitas minoritas yang bisa diraih dengan mudah. Nah, ketika saya bertemu dengan Nor Consolini, salah seorang perempuan muslimah asli Brazil, kekecewaan saya sedikit terhapuskan. Assalamualaikum, sister. Dari Nor Consolini saya akhirnya mengetahui bahwa sekarang ini Brazil sudah semakin pesat pertumbuhan Islamnya. Dia membuktikannya dengan fakta dari website yang dia bikin sendiri. Sepak bola tentu tidak asing bagi orang Brazil karena Brazil sangat terkenal dan tersohor sekali sebagai pencetak bintang-bintang sepak bola dunia. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Gaber untuk memperkenalkan Islam. Walaupun tidak semua anggotanya beragama Islam, tetapi ada beberapa kewajiban ketika sebelum bertanding atau sebelum berlatih, seperti meneriakkan takbir. Saking seriusnya liputan dan memperhatikan para anggota Al-Sabah bermain, saya juga mengalami aksiden kecil di lapangan. Kedatangan kita pertama di Rio de Janeiro pada saat itu tiba-tiba saja cuaca tidak mendukung, yang tadinya cerah menjadi mendung. Akhirnya kita kembali lagi, padahal kita sudah ngantri dan bertepatan liputannya di hari Paskah. Ngantri berjam-jam, naik ke atas, dingin-dingin, hujan-hujan. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian kita kembali ke Sao Paulo dan ketika kita rasa kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mendapatkan ikon patung Yesus dalam keadaan cuaca Brazil yang cerah. Kita kembali lagi dari Sao Paulo ke Rio de Janeiro dengan menggunakan transportasi darat selama 6 jam. Tetapi kenyataannya cuaca tidak jauh berbeda dengan hari pertama kita datang. Segala kisah yang saya dan tim Zazira Islam temui selama perjalanan di Amerika Latin telah memberikan hikmah dan makna bagi nilai spiritualitas kita. Tentunya kita juga berharap semua tayangan yang kita sajikan dapat menambah iman Islam kita bersama. Semua kru Zazira Islam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.